Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان خوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها فأسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليحذر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan 4 mata kuliah yang paling dipahami. Yang pertama itu ada akidah akhlak. Menurut saya pribadi ini yang paling gampang untuk dipahami karena pembahasan itu kan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dari cara kita berperilaku, cara kita ngomong. Jadi pas belajar itu bisa langsung paham gitu karena sudah diberikan contoh. Yang kedua itu ada pelajaran mata kuliah fikih. Fikih ini saya juga suka karena lebih ke praktik ibadah, misalnya kayak sholat atau puasa. Jadi kan hal-hal semacam itu sudah sering dilakukan, sudah sering dipraktikkan. Jadi pas dijelasin itu kan kita langsung nyambung dengan materinya. Jadi menurut saya ini saya suka karena mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya itu mata kuliah Al-Quran Hadis. Saya juga suka dan saya mudah untuk memahaminya karena kan ini isinya tentang kayak pedoman hidup gitu. Terus biasanya juga dosen kalau menjelaskan itu langsung kasih contoh yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi lebih nyambung atau lebih mudah untuk dimengerti. Jadi isinya itu tidak cuma tentang teori-teori saja, tapi juga tentang pemahaman langsung. Nah, terus saya juga suka dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Karena menurut saya SKI ini santai gitu belajarnya, tidak ada bikin tegang gitu. Karena kan kalau dosen menjelaskan itu, karena kan itu isinya tentang kayak kisah-kisah, cerita-cerita gitu. Jadi waktu diterangkan itu kita yang dengarnya berasa lagi diceritain gitu. Jadi lebih santai aja belajarnya. Selanjutnya untuk mata kuliah yang sulit dipahami. Yang pertama itu ada usul fikih. Menurut saya mata kuliah ini tuh sulit dipahami karena banyak istilah-istilah di dalamnya yang belum pernah atau jarang saya dengar. Jadi itu waktu dijelasin itu tidak nangkap gitu di otak saya, karena memang saya tidak pernah dengar istilah tentang itu. Terus tuh karena kan kalau belajar usul fikih itu kan secara mendalam ya, jadi saya kurang suka, dan kalau sudah dijelasin tuh tidak bisa langsung nangkap gitu ke otak, harus pelan-pelan, harus lama-lama gitu. Terus selain usul fikih, saya juga kurang memahami materi tentang ilmu kalam. Menurut saya ilmu kalam ini cukup sulit karena bahasanya itu lebih ke pemikiran dan perdebatan. Jadi kadang harus benar-benar kita fokus biar
paham dan biar ngerti maksud yang sudah dijelaskan. Terus selanjutnya itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ini kan memang dari dulu saya kurang bisa atau kurang mampu di bidang itu, karena kan dulu saya juga belajar bahasa Arab itu tentang yang dasar-dasarnya saja. Terus tuh kalau bahasa Arab ini juga kan di ada bagian yang nahwu sorof itu kalau udah sering dilatih kan pasti gampang lupa, jadi bingung sendiri nanti kalau belajar. Terus yang saya juga kurang paham itu di mata kuliah statistika. Statistika ini saya kurang paham karena satu, dari dulu saya memang kurang mampu atau kurang bisa tentang masalah hitung-hitungan. Saya memang menghindari materi yang berkaitan dengan angka. Jadi kan kalau materi yang berkaitan dengan angka ini kan harus teliti ya. Kalau salah sedikit saja itu kan pasti nanti di belakangnya juga salah gitu. Jadi harus teliti. Jadi menurut saya materi statistika ini memang agak sulit dan bikin pusing juga. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.